hak-hak rakyat pada saat sekarang kalau dilihat dari PSBB, menurut Bang Hotman kan rakyat sempat bingung, sempat tidak tahu bagaimana harus berkegiatan. Nah, menurut Bang Hotman sendiri bagaimana ini penanganan khususnya dari segi kesehatan? Pertama, kalau dari segi undang-undang yang berlaku, ya, sebenarnya undang-undang karantina itu yang ada sanksi pidananya itu hanya kalau di karantina. Kalau saya baca pasalnya ya, kalau PSBB itu sebenarnya nggak ada sanksi pidananya. Entah bagaimana nanti disebutkan seolah-olah sanksi pidananya, ya mungkin melihat ajas manfaatnya aja. Tapi yang jelas saya tetap berpedoman kepada contoh-contoh nyata seperti Brasil yang menentang lockdown, akhirnya sudah hampir 5.000 orang meninggal. New Zealand yang langsung patuh kepada lockdown, sekarang normal sudah dibuka lagi. Jadi kalau dengan PSBB yang dicicil-cicil ya di kota A dicicil, sementara penduduk kota B dan kota C sudah menularkan, saya rada pesimis PSBB ini bakal berhasil cepat, bahkan jauh lebih lama, dan masyarakat akan lebih rugi. Kalau diterapkan undang-undang karantina, memang harus diterapkan ke pemerintah wajib memberi nafkah. Nah, itu yang kemungkinan pemerintah tidak sanggup, tidak punya uang. Makanya saya nonton berkali-kali Menko UKM, PKE, Menko apa itu? MK. Apa? Pemberdayaan manusia. Ya, dia mengatakan bahwa kalau kita menerapkan karantin, bahwa ya kita tidak mungkin membayar karena menurut dia, jangankan manusianya, binatang peliharaannya pun harus dibayar oleh pemerintah. Sebenarnya kalau pemerintah tidak mau menerapkan undang-undang karantina, gampang sekali. Keluarkan aja Perpu. Dalam 1 jam Perpu keluar, buat undang-undang baru, ganti undang-undang karantina, selesai. Cuma tetap akhirnya tujuannya rakyat yang korban karena alasan utama salah satu adalah karena mungkin kekurangan finance dari pemerintah untuk membayar. Atau mungkin ada aspek politik, apakah takut ada huru-hara, saya nggak tahu. Ya, saya melihat kalau ini sepakat sama Bang Hotman bahwa yang harus didahulukan adalah kepentingan kemanusiaannya. Ini harus berbasis sains, bahwa dari jumlah kasus yang terkonfirmasi terus meningkat, dan di beberapa hari ini begitu ada pelonggaran disuruh bertambah konfirmasi beberapa kasus positif. Dan tekanan-tekanan ekonomi ini memang harus kita siasati dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, misalnya BLT, pelonggaran-pelonggaran, pemberian kredit lunak langsung kepada UMKM, bukan kepada sektor perbankan, karena sektor perbankan tentunya hanya menyentuh sedikit dari masyarakat secara luas. Saya yakin sebetulnya hukum ini harusnya menjadi panglima. Kalau hukumnya bisa menghadirkan satu kepastian dan menghilangkan ketidakpastian ini, wabah ini akan sangat mudah ditangani dan lebih banyak masyarakat terselamatkan.